seluruh umat Paroki Jagakarsa, ketemu lagi dengan saya Sari di Bincang-Bincang Santai bersama Komsos. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai Bina Iman Anak, khususnya di wilayah Yusuf yang selalu memberikan up to date tentang kegiatan mereka. Kita mungkin kenalan dulu ya sama pengurus dari Bina Iman Anak wilayah Yusuf. Untuk Tante Maria Yasinta dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Oke, saya Maria. Nah, di sini saya mengurus Bina Iman Anak, ya, Bina Iman Anak wilayah Yusuf, yang juga menjadi satu bagian, ya, sebenarnya dari satu bagian dalam BIA dan BIR wilayah Yusuf, ya. Jadi BIA dan BIR wilayah Yusuf, tapi kalau saya sebenarnya bagiannya di BIA, ya, untuk anak-anak BIA, karena anak-anak BIA ternyata lebih gampang diaturnya, ya. Lebih gampang diatur. Maksudnya kalau suruh datang, ayo datang gitu. Jadi nggak susah gitu. Terus jadi dari dalam satu bagian BIA BIR wilayah Yusuf ini sebenarnya saya hanya bagian kecil aja. Saya hanya bagian yang pembina yang ngajar doang. Jadi kalau di sekolah tuh mungkin kayak gurunya gitu, ya, gurunya. Nah, sebenarnya itu kalau dalam satu organisasi di wilayah Yusuf, ini koordinator BIA BIR wilayah Yusuf sebenarnya Pak Gembong. Oke. Halo, apa kabar? Halo Pak. Gue sehat semua ya. Iya. Saya Alfred Gembong Kristianto. Karena anak-anak itu nggak ada yang bisa main gadget ya, pasti semua dari orang tua. Sehingga saya mengkoordinasikannya dengan ketua-ketua lingkungan dan orang tua khususnya gitu. Seperti itu. Jadi awalnya memang seperti itu. Jadi saya sewilayah sampai sekarang kita memaintain teman-teman ini untuk putra-putrinya yang masih BIA ini bisa dilibatkan ikut. Nah, dulu saat awalnya malah kadang-kadang kita nggak ada batasnya, dari bayi ada yang ikut gitu. Kan katanya ceritanya kalau dari masih di dalam kandungan, kalau dibacakan Alkitab maka itu akan terkenang sampai dia dewasa. Nah, harapannya walaupun bayi ikut aja gitu. Seperti itu. Oke. Berarti Bapak sama Ibu termaksud pasangan inspiratif juga ya, bisa sama-sama menjadi ini banget kalau inspiratif. Iya dong, menjadi inspiratif untuk pasangan-pasangan suami istri yang lainnya, karena bisa menjadi contoh kalau suami istri itu bisa loh bekerja sama di sebuah organisasi gitu. Bener kan? Iya, benar Sari. Saya nggak bisa kerja sendiri kalau gitu, kalau ada istri saya. ikut melibatkan pasangan ya dalam sebuah organisasi. Kalau gitu saya mau tanya, Bina Iman Anak di wilayah Yusuf ini kapan sih dibentuknya? Oke, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama memang saat itu ketua-ketua lingkungan di wilayah Yusuf nih, dulu kan namanya Yusuf 1, 2, 3 ya. Nah itu memanggil saya untuk membentuk organisasi BIA wilayah Yusuf. BIA BIR wilayah Yusuf. Karena terdorong oleh aktivitas anak-anak ini yang belum tentu terakomodir gitu. Kadang-kadang minggu mereka ke gereja, tapi mereka anak-anak itu dibawa pulang lagi atau mereka beraktivitas di dalam keluarga. Nah, akhirnya bagaimana nih kalau untuk pembinaan katekese anak-anak dan remaja ini diadakan juga di lingkungan, tetapi tidak konsepnya adalah tidak masalah waktu atau apa, tidak berlawanan dengan waktu yang diadakan di paroki gitu. Jadi dulu dibentuknya sebelum ada pengangkatan itu, tetapi akhirnya karena berbarengan juga biasanya tiap 3 tahun nih pengurusan diganti nih. Masih diberikan kepercayaan oleh warga wilayah untuk Bapak sama Ibu menjadi pembina BIA dan BIR di wilayah Yusuf ya. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu tuh biasanya diadakannya gimana ya Pak, Bu? Untuk
kegiatan Bina Iman anaknya sendiri itu diadakannya apakah dari rumah siapa ke rumah siapa atau memang udah ada di satu tempat dan setiap hari apa jam berapa gitu? Oke, kalau udah masuk Bina Iman. Jadi kalau dulu sebenarnya kita di rumah ya, di rumah dan sempat ada beberapa rumah yang kita kunjungin. Jadi untuk ada yang bersedia jadi tempat untuk pertemuan. Terus biasanya itu sebulan 2 kali pertemuannya, ya. Hari Sabtu kita ambil hari Sabtu karena hari Minggu kan suka ada bia paroki ya. Jadi anak-anak juga banyak yang ada beberapa yang ikut di bia paroki. Jadi kita ngambil di hari Sabtu pagi jam 9 atau jam 10 gitu. Pertama sih jam 9. Cuma kalau jam 9 ternyata banyak yang terlambat karena kan nggak sekolah. Jadi maunya apa ya? Ya udah deh disiangin aja deh jam 10 gitu. Jadi jadi biar nggak terlalu ngaret, akhirnya kita udah terakhir itu jam 10 mulainya gitu. Jadi itu rutin sih, dulu rutin sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu rutin sebulan 2 kali dan puji Tuhan responnya lumayan ya. Dan kita udah berjalan 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ini itu dulu lumayan sih kalau datang itu sekitar belas-belasan sampai 20-an anak. 20-an anak kalau bisa datang. Acara besar 40, 50. Kalau kita bikin event besar, nah itu event besar seperti Natal, ulang tahun, nah itu memang bisa banyak, bisa 30-40 gitu. Kalau yang rutin sih lumayan ya belasan sampai 20 anak gitu. Wow, appreciate ya. Iya, itu sebelum pandemi tapi. Iya, maksudnya ternyata segitu antusiasnya anak-anak untuk mendalami iman mereka dengan apalagi sambil bisa dibilang sambil main ya, mengenal Tuhan Yesus sambil main bersama. Iya. Gitu kan Bu ya. Awal mulanya Ibu mengajak anak-anak untuk ikut serta itu gimana Bu? Apakah orang tuanya dulu yang Ibu kasih pengertian kalau ini di wilayah kita mau ada kegiatan Bina Iman anak nih, atau langsung ke anak-anaknya langsung ayo kita kumpul, apa gimana Bu? Oh, ini sebenarnya kita awalnya dari grup WA ya. Grup WA. Grup WA itu jadi infonya itu dari grup WA orang tua yang punya anak-anak ya. Anak-anak sebenarnya waktu itu kita terus ya, dari nggak hanya Bia dan Bir sebenarnya ya. Jadi semua anak-anak yang ada di situ yang umurnya di usia Bia dan Bir itu ada di grup WA khusus. Nah, biasanya kalau ada kegiatan, saya bikin undangan ya tuh dari situ. Jadi dan juga minta bantuan juga ketua lingkungan masing-masing lingkungan juga untuk menyebarkan di grup WA masing-masing lingkungan juga gitu. Jadi awalnya sih dari situ. Boleh saya nambahin? Boleh Pak, silahkan. Ya, jadi awal-awalnya memang pertama-tama kita melibatkan orang tua, karena kan kalau anak-anak Bia itu kan rata-rata sebelum komuni pertama ya, di bawah kelas 4, kelas 3, atau sampai TK, nah mereka kan kadang-kadang komunikasinya pasti melalui orang tua. Jadi pertama-tama kita membentuk dari grup orang tua, jadi gitu. Pertama-tama komunikasi ini dari data kami ambil dari ketua-ketua lingkungan, yang saya kumpulkan sesuai dengan di situ ada usia-usia tuh yang lengkap yang kita minta itu dan kontak-kontaknya. Nah, setelah itu kami mencoba kumpulkan mereka. Nah, sebenarnya Bia ini juga nggak bisa terlepas dari parenting. Jadi kemarin kami juga ada parenting. Orang tua ini diajak untuk sama-sama mereka berkoinonia ya di dalam kelompok. Anak-anak ini diperkenalkan. Jadi seperti tadi pertanyaannya, bagaimana sih anak-anak ini bisa kumpul di rumah warga. Nah, di rumah warga ini kita bagi di 3 lingkungan supaya mereka tahu, oh teman saya ada di sana ya, teman saya ada di Yusuf 1 itu di mana sih. Jadi anak-anak ini diperkenalkan lingkungan juga, mereka kenal lingkungan di wilayah Yusuf itu di mana aja.
Sehingga harapannya nanti mereka ini akan terikat terus persahabatannya BIR sampai OMK, sampai nanti sudah dewasa. Nah gitu. Jadi kembali lagi bahwa mereka diajak untuk mengenal gerejanya di lingkungan yang terdekat. Nah saat di paroki pastilah mereka kenal teman-teman, kadang-kadang hampir 70% kan mereka sekolah di DP, saling kenal. Nah seperti itu. Ya. Oke. Baik. Ternyata bisa apa ya, cukup intens juga ya, karena mereka juga ternyata selain di luar BIA-BIR memang satu sekolah. Iya, kebanyakan. Pertemuannya sangat dekat gitu ya, bisa dibilang mereka memiliki rasa yang sangat dekat terhadap lingkungan mereka dulu. Nanti setelah di paroki mereka juga akan mungkin bisa mengajak teman-temannya untuk ikut terlibat gitu ya, harapannya ya Bapak Ibu, benar? Iya. Dan itu intens gitu, Ya, mereka itu. sampai dewasa mereka tetap mengenal satu sama lain. Dan ini moga-moga menjadi memori mereka sampai mereka dewasa, ketika mereka berkeluarga nanti, oh iya dulu asik pernah ya gitu ya Pak. Lingkungan keren loh, seperti Iya. itu. Jadi anak-anak itu akan mengenang itu, pasti deh mengenang itu. Harapannya seperti itu. Kan kalau gitu saya mau nanya, di tahun kemarin kan kita selama hampir udah 8 bulan ya, Iya. memasuki dunia lain, asik dunia lain, dunia pandemi ini gitu. Bagaimanakah dengan pertemuan anak-anak sendiri? Apakah merasa ada kekecewaan atau kesedihan? Ya nggak bisa ketemu langsung nih karena udah nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul, itu gimana Bu, Pak? Awalnya sempat vakum sih Mbak Sari ya, sempat vakum karena lagi kalau saya sendiri sempat agak bingung gimana ya bicaranya mau bikin pertemuan ini, terus begitu sempat waktu itu hanya bikin doa rosario kalau nggak salah bulan Mei, doa rosario. Jadi anak-anak saya minta buat video ya kayak kayak tugas sekolah gitu ya, video doa rosario dan jadiin satu untuk menyambut bulan Maria. Nah terus kayak gini doang kayaknya kasihan gitu. Terus saya dapat inspirasi juga di sekolah kan itu belajar dengan online ya, dengan media Zoom lah gitu ya. Jadi pasti anak-anak ini terbiasa juga untuk online. Jadi pas mulai bulan Juni baru akhirnya saya mikir, oh ya kalau bulan Juni kan mungkin kalau kemarin jenuh sekolah online, nah bulan Juni kan lagi libur nih, libur sekolah. Nah terus saya mikir ya udah deh coba dibikin secara online gitu. Pas secara online ternyata dan kita sempat ragu-ragu sih sebenarnya, takutnya aduh gimana ya nanti keberatan nggak ya, nanti belum pulsanya gitu. Terus kemarin kan buat sekolah apa, terus ya kita juga waktu itu sempat nawarin siapa yang kesulitan untuk pulsa untuk bisa nanti dibantu. Terus begitu gimana ya cara menariknya, kalau misalnya pertemuan biasa kan biasanya wah suka ada ini nih konsumsi. Nah kalau anak-anak seneng nih ya kalau ada kue gitu atau ada hadiah, kita kan kadang suka kasih gitu ya. Nah terus aduh gimana ya, terus gitu oke deh bikin kalau misalnya ikut pertemuan nanti dapat bingkisan atau nanti kita buat game, nanti ada hadiahnya nanti yang dikirim ke rumah. Akhirnya ternyata kue juga dikirim ke rumah. Iya kue bingkisan itu kan. Nah terus dan ternyata emang responnya tidak sebanyak kalau tatap muka ya, tatap muka. Jadi ya belas-belasan juga sih, belas-belasan juga gitu. Kalau lagi pertemuan gitu, cuma kadang-kadang ada berkurang. Ya berkurang, agak berkurang tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi ya puji Tuhan sih ya masih jalan karena mereka sangat antusias karena mungkin senang berkumpul dan di situ mereka masih menyapa, ada si ini, ada si itu, dan ternyata itu senang buat mereka gitu. Jadi masih bisa ketemu walaupun secara online gitu. Jadi ya, masih berjalan sih, tapi mungkin intens
intensitasnya agak berkurang karena saya bikin ini jadinya sebulan sekali aja. Jadi kalau biasa itu sebulan 2 kali, karena ini online, jadi saya bikinnya sebulan sekali ya untuk biaknya. Gitu. Kadang-kadang juga kemarin kami terdorong oleh ada beberapa anak yang kok nggak ada lagi sih acara biak. Jadi itu dari orang tuanya menyampaikan gitu kepada kita. Jadi itulah yang mendorong kita juga kadang-kadang. Oh jangan sampai nggak ada sama sekali dalam 1 bulan. Jadi anak-anak ada yang rindu. Kapan ketemu lagi nih? Kapan acara biak lagi nih? Nah, itu. Jadi dari mereka juga. Iya. Memang dari anak-anak sendiri berarti ya yang anak-anak dia yang rindu. Yang mereka yang rindu ketemu lagi gitu kan. Kapan ketemu lagi. Iya. Pinginnya sih offline mereka itu. Iya. Udah bosan kali ya Pak Bu ya. Udah kayak aduh di rumah terus. Iya. Nah itu iya. Iya. Mau ke rumah si A tapi ya nggak boleh. Mau ke sini nggak boleh gitu. Iya. Biasanya kami ngunjungin juga. Ya, pada saat nganter bingkisan atau nganter hadiah, kita datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah anak-anak ini masing-masing. Iya. Dan itu juga memberikan spiritual juga buat mereka. Ibu gurunya datang, bapaknya datang. Aduh, jadi pengen biak lagi jadinya kalau dapat hadiah gini. Ya aku mau dong dikasih hadiah dong. Adik-adik boleh nggak? Kalau untuk aku mau nanya, kalau untuk pertemuan online sendiri ada kesulitannya nggak sih? Apakah untuk penggunaan media daring ini apakah ada kesulitan kan tadi Bapak Ibu kan bilang kalau pulsanya gimana, terus nanti penggunaan medianya seperti apa gitu kan? Apakah memang diberikan sarana oleh ketua lingkungan atau ketua wilayah kalau udah menggunakan ini aja biar nanti kontribusinya dari wilayah dari ketua lingkungan masing-masing, apakah ada kerjasama seperti itu atau gimana Bu, Pak? Iya, sebenarnya ada kerjasama. Jadi seperti di awal tadi kami cerita juga di awalnya mereka ketua-ketua lingkungan ini inginkan kita bergerak dan dibantu oleh setiap lingkungan ini bantu setiap 3 bulan sekali gitu seperti itu. Nah itulah bantuan-bantuan mereka itu yang kami salurkan lagi yang biasanya tuh dalam bentuk konsumsi hadiah. Atau hadiah ya. Nah sekarang ini kita sediakan plus sama paket pulsa. Jadi tujuannya supaya anak-anak tidak menjadi halangan untuk berjumpa dalam daring ini. Walaupun kadang-kadang nih kendalanya ada yang sinyalnya itu keluar masuk gitu, dapat suara nggak dapat nih gimana nih katanya, padahal waktu udah boleh belajar dia chat gitu, saya nggak bisa nih Bu, gimana ya, keluar dulu masuk lagi, keluar masuk lagi. Dan itu juga memang kendala juga karena dalam satu keluarga ada lebih dari 1 anak contohnya. Mereka seperti ini nih tampilnya, gimana caranya di satu screen mereka bisa tampil semua atau mereka bikin 2 screen, dua HP gitu atau dengan fasilitas yang lain. Nah ini juga jadi kendala kalau yang anaknya lebih dari 1. Kadang-kadang yang nongol 1, yang 3 kabur-kaburan. Nah itu emang susahnya itu di daring itu karena anak-anak ini kan perlu touch ya, perlu sentuhan seperti itu. Sekarang paling kendalanya hanya di teknis ya, pada saat Zoom itu paling ya itu kayak nggak ada suara, tiba-tiba terputus sinyal, paling gitu sih. Terus ada yang harusnya dia jatahnya mimpin doa atau apa, ternyata pada saat dia harus mimpin doa ternyata terputus. Nah kayak gitu. Jadi hanya di situ sih. Jadi kadang-kadang mereka sedihnya mungkin kadang-kadang situ. Terus ada yang waktu itu ada anak yang sebenarnya ulang tahun mau kita doain, mau kita rayain di Zoom gitu ya. Ternyata sinyalnya bermasalah dan dia terputus. Jadi itu tuh orang tuanya bilang sedih anaknya karena udah mau dirayain, didoain, ternyata sinyalnya malah hilang gitu ya. Itu sih. Jadi dunia lain. Jadi itu kendalanya di gitu ya, pertemuan secara online. Itu aja sih. Sinyal ya. Ya nih aku juga sempat lihat di media sosialnya
Wilayah Yusuf ini cukup intens ya untuk merayakan anak-anak yang berulang tahun di bulan itu. Ya, Itu ya. atas dasar apa sih sebenarnya? Apakah emang biar mereka merasa ada, oh kita peduli loh sama kamu gitu, atau yuk kita rayain sama-sama, atau sebenarnya tuh yang menjadi latar belakangnya supaya dirayain sama-sama tuh apa sih, Bu? Oh gitu. Sebenarnya sih itu sebenarnya dari orang tua ya. Orang tua yang pengen ngerayain pada saat pertemuan dia. Jadi waktu itu pertama kali pas dirayain dia bilang gini, biar menarik banyak anak-anak datang gitu katanya. Kan pasti anak-anak seneng ya kalau ada Bia ini lagi ada acara ulang tahun. Nah, jadi biar menarik. Jadi awalnya dari situ ada orang tua yang berinisiatif untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman dia. Jadi bukan kayak di sekolah apa di mana atau dengan keluarganya, tapi dia pingin di Bia. Dan akhirnya itu menular ke beberapa orang tua yang lain gitu. Dan mereka jadi seneng merayakan ulang tahun bersama teman-teman Bianya gitu. Termasuk dari sisi itu sih konsumsinya. Jadi maksudnya kalau ulang tahun tuh anak-anak senengnya, wah pasti ada tambahan nih. Yang standar kita ada dari orang tua itu ada juga. Jadi dia bawa tuh banyak kalau ada dulu. Kue ulang tahun kan. Kalau pulang tuh, waduh bawaannya banyak. Mereka senang tuh. Anak-anak apalagi sih ya yang senang ya. Iya sih, memang kalau anak-anak tuh yang penting ada hadiah aja yang dibawa pulang. Benar. Nah, itu. Mbak Sari kan pernah jadi anak-anak, pasti senangnya ada hadiah ya. Boleh lagi nggak sih? Boleh. Oh iya, satu lagi Mbak Sari. Ya? Kita waktu saat offline itu kombinasi dengan kegiatan BIR juga. Jadi BIR ini kita latih menjadi mentor pelatih anak-anak. Jadi mereka itu kita dampingin. Sebenarnya kita minta OMK. OMK juga kadang-kadang yang terlibat. Banyak juga OMK yang terlibat wilayah Yusuf. Nah, jadi kita bantu mereka supaya mereka mengenal kegiatan anak-anak dan mereka juga mau berbagi juga dengan mereka gitu. Harapannya nih ke depannya, kenapa sih yang tua-tua mungkin anak-anak OMK ini yang bisa mimpin nanti seperti itu. Harapannya itu loh. Nah, ini maunya ada regenerasi nih ya, sebenarnya. Kita kasih ke Mbak Sari nih supaya Mbak Sari nanti bisa mimpin anak-anak. Saya jadi takut ya. Benar sih, benar. Karena memang gereja Katolik ini harus tetap terus berjalan ya Bapak Ibu ya. Jadi betul. Soalnya yang bantuin kita waktu itu beberapa anak OMK hit and run. Jadi kadang ikut, terus tiba-tiba nggak ikut, terus yang lain lagi ikut, gitu deh. Jadi alasannya sibuk, antara ada yang kuliah apa, jadi ya gitu sih. Benar. Ya jadi pembinanya, koordinatornya harus kreatif juga. Begitu mereka udah run, saya harus cari yang lain. Saya cari dia juga, kenapa dia run gitu. Oh saya sibuk ini itu. Nah, pasti ada cerita gitu atau bosen, mereka boring mungkin kali ya. Nah, iya, ketemu nggak biasa ketemu anak-anak, tahu-tahu di biar ke depan. Belum lagi yang pemalu kayak saya kan biasa malu-maluin ya. Saya biasa malu-maluin. Jadi ketemu anak-anak ya udahlah ya. Tapi menyenangkan loh sebenarnya sama anak-anak gitu. Jadi banyak lucu-lucunya. Bisa awet muda nanti. Nah kemarin juga kita kombinasi sama Bruder sama Diakon. Waktu Diakon Eko kan ada tuh. Kita juga pernah kita kombinasi sama mereka. Bruder tapi yang kita tunggu-tunggu nih memang jadi dari suster nih. Suster nih pas jadwal kebetulan selalu ada acara mereka gitu. Jadi kita lagi setting, ada pandemi ya, udah nggak ketemu deh. Gitu. Kita harapkan sih gitu. Jadi termasuk pewartaan juga untuk panggilan itu ya, untuk calon imam, biarawati. Dasarnya sih memang katanya sih gosip-gosip kayak Romo-Romo itu juga dari kecil ini mereka itu dapat dia tertarik dengan pelayanan iman mereka kepada Tuhan melalui komunitas ini. Nah, jadi diperkenalkan juga ya dengan panggilan-panggilan yang memang ada. Pernah suster lupa ya? Oh sorry, pernah suster waktu kunjungan dari mana? Pernah ketemu suster pernah 2 kali dan anak-anak kesannya memang mereka dapat hadiah juga tuh dari suster.
Hadiahnya luar biasa, rosarionya, mereka senang. Mereka berpesan juga. Semoga nanti akan ada calon-calon Nah, iya itu biarawati dari dia. wilayah Yusuf ya, Bapak Ibu ya, Iya. dengan adanya kegiatan Bina Iman anak ini dan Bina Iman remaja. Saya cukup menarik perhatian saya juga sih. Setiap saya buka Instagram, ini selalu ada yang menarik di Holy Kids _PGRR ya Bu ya, Instagramnya PJGRR. betul. PJGRR ya. Iya. Nama Instagramnya nih kayaknya setiap ada kegiatan tuh selalu diliput ya, selalu dipublish. Itu memang ke apa ya? Mau apa sih? Aduh, jadi lupa mau ngomong apa. Memberikan contoh. Nah, memberikan contoh kepada wilayah-wilayah lain di Paroki Jagakarsa ini bahwa kalau di Yusuf tuh ada loh kegiatan ini gitu. Tapi apakah ini terbuka untuk wilayah-wilayah lain yang mungkin belum ada Bina Imannya bisa join di wilayah Yusuf juga atau gimana, Bu? Oke, jadi kalau di posting di Instagram itu waktu itu dibuat sebenarnya buat kenang-kenangan sih awalnya ya. Jadi Instagram Holy Kids itu sebenarnya buat kenang-kenangan. Jadi kalau semua ngumpul di handphone saya itu terlalu penuh. Jadi oke, semua masukin di Instagram tuh sudah gitu bisa buat dilihat. Sebenarnya tujuan awalnya buat orang tua melihat kenang-kenangan ada aktivitas anaknya gitu ini aktivitasnya gini. Nah awalnya sih dari situ. Terus sebenarnya kalau dari wilayah lain sebenarnya ada ya, ada sebenarnya dari ya agak geser sedikit waktu itu dari dia masuk Depok sebenarnya. Yang sampai sekarang masih ada loh dari Depok ya. Dan tujuan awalnya sebenarnya itu bukannya mau biar dilihat orang apa gimana, enggak, tujuannya cuma sebenarnya awalnya buat kenang-kenangan gitu. Biar kalau suatu saat anak-anak ini ngelihat, oh aku pernah lo di sini gitu kali ya Bu ya. Pernah lo ngeliat kerjain tugas ini gitu. Tapi kalau bisa lebih jauh lagi menginspirasi buat wilayah lain atau mungkin paroki lain, nah itu ya plusnya itu berarti. Gitu. Karena saya sendiri ya, kalau saya sendiri sebenarnya juga suka ngikutin bia-bia dari paroki lain Instagramnya, jadi suka ngikutin dan itu juga memberi inspirasi. Si bia paroki ini ternyata bikin ini, idenya boleh juga nih. Jadi dari Instagram bia-bia paroki lain itu kadang-kadang menginspirasi saya buat kegiatan bia wilayah Yusuf ini gitu. Jadi sama-sama. Jadi kadang-kadang saya juga suka ngobrol di DM Instagram. Nanya, Kak itu gimana sih cari ininya, terus gitu kadang-kadang ada yang nanya ke saya juga, jadi kita berteman dengan bia-bia dari paroki lain dan itu saling pikiran ya Bu ya, sharing bareng, sharing kegiatan itu kadang-kadang dari situ sih dengan paroki lain, bahkan jauh-jauh juga dari daerah-daerah Surabaya lah, apa Bandung, nah itu saya jadi saling menginspirasi lah sama-sama gitu dari dia paroki lain gitu aja sih. Berarti media sosial itu bisa menjadi hal yang positif juga ya? Iya. Bahwa nggak semua, maksudnya media sosial tuh bukan cuma negatif aja gitu, tapi ada positifnya kalau kita tuh bisa juga loh sharing sama teman seiman kita yang mungkin kita nggak bisa ketemu secara langsung gitu, tapi kita bisa bertukar pikiran, bisa benar belajar bareng juga ya lewat media sosial itu. Iya, benar. Iya. Kalau gitu pertanyaan terakhir nih. Untuk anak-anak khususnya untuk anak-anak di wilayah Yusuf, anak-anak bia-bir di wilayah Yusuf, dan secara umum untuk bia-bir di Paroki Jagakarsa, apa sih harapan Bapak Ibu untuk anak-anak ini ke depannya? Jadi harapannya adalah mereka tetap aktif ya, tetap aktif dalam kegiatan dan kegiatan Bina Iman,
terus dan itu bisa dikenang, tapi nggak hanya aktif pada saat di Bina Iman waktu masih anak-anak, bisa terus sampai dia OMK, sampai dia sudah mungkin berkeluarga, itu jadi bisa menginspirasi bahwa kegiatan gereja ini penting buat perkembangan iman dari anak-anak dari kecil. Itu aja sih harapannya. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih. Memang ini harapan paling baik sekali bahwa seperti yang disampaikan, harapan kami ya berkelanjutan mereka ini berkawan gitu ya sampai dewasa. Nah, bagaimana kita meramunya? Nah, itu dia. Jadi di Biabir ini dasarnya adalah kami dulu punya visi dan misi. Visinya Holy Kids, misinya itu panca tugas gereja seperti koinonia, kerigma, martiria, liturgia. Ada liturgi kita menghadirkan prodiakon untuk memimpin juga. Jadi mereka juga tahu tugas-tugas gereja seperti apa. Dan martiria mereka juga bersaksi bagaimana dia harus membawa nilai-nilai Kristiani di dalam hidup bersama kawan. Jadi jangan melulu mereka konflik. Memang kadang-kadang dalam pertemuan itu ada yang pernah berantem loh, sampai nangis-nangisan, sampai nggak mau datang. Nah itu pelan-pelan kita damaikan, gitu, seperti itu. Nah harapannya mereka ini tumbuh bersama, sama-sama membangun gereja dan kawan-kawan kita semua di wilayah tetap semangat ya untuk pewartaan dari mulai anak-anak ini, sehingga nanti mereka akan tumbuh remaja, lama-lama menjadi pemuda, lama-lama menjadi ada yang jadi keluarga yang harmonis, ada yang jadi imam, biarawati. Nah itu sinergi terus bertumbuh gereja ini seperti harapan kita, seperti harapan dulu juga bapak-bapak gereja pada masa lampau ya. Nah, jadi gereja ini bertumbuh terus di dalam tubuh Kristus yang mistis ini, ya seperti itu. Aku jadi sedih. Kok sedih? Harapannya banyak loh. Semoga teman-teman dan adik-adik saya mendengarkan harapan-harapan Bapak Ibu, dan mungkin ini mewakili harapan-harapan orang tua yang lain juga ya. Karena pasti semua orang tua juga ingin anaknya selalu bertumbuh imannya, menjadi bisa berkarya dimanapun dia berada, bisa meneguhkan imannya dan bisa apa tadi martiria menyampaikan, memberitakan memberitakan Kristus dengan baik. Pengen biak lagi nih kalau bisa ya. Boleh dong kalau gitu. Mbak Sari ntar ngambil kita ya. Udah ditodong nih. Oh, Mbak Sari ini aja jadi guru tamu ya. Iya, sekarang boleh dong ya. Itu kadang-kadang iya ya, jadi guru tamu ya. bisa tinggal di calling aja. Oke. Tinggal di calling. Soalnya Mbak Sari kan juga menginspirasi anak-anak loh. Masa sih? Kan Mbak Sari aktif ya. Aktif di paroki ya. Biasa aja loh. Terima kasih adik-adik. Jadi kepedean sendiri. Baik, ini aku biasanya kan kenalnya Tante Ninu ya, boleh ya manggilnya, nggak apa-apa ya? Ya boleh. Ini aku mau ngucapin terima kasih sama Tante Ninu, Pak Gembong juga sudah mau menjadi narasumber kita dari Komsos Jagakarsa untuk bincang-bincang santai kita hari ini. Cukup sangat-sangat menarik dan sangat-sangat inspiratif ya, karena ini pasangan suami istri yang bisa bersinergi, bisa bekerja sama, melayani Tuhan dengan menjadi pembina dan pendamping Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja, khususnya di wilayah Yusuf. Boleh tepuk tangan? Ya, walaupun saya... Terima kasih juga dari kami. Fasilitasnya Komsos ini sangat membantu banget kami di wilayah gitu. Di lingkungan juga kemarin kami juga minta bantuan Komsos ya. Terima kasih Komsos, ya, kita juga senang kok Pak bisa membantu umat-umat di Paroki Jagakarsa. Semoga harapan saya khususnya dan harapan Komsos, semoga dengan
adanya Holy Kids ini bisa menginspirasi wilayah-wilayah lain dan lingkungan-lingkungan lain untuk merangkul anak-anak yang sangat-sangat sudah merindukan pastinya. Sudah merindukan untuk bertemu Tuhan dengan bertemu sesama, bertemu dengan guru-gurunya. Karena di masa pandemi ini kan semua dibatasi ya. Jadi semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa bertemu itu tidak menjadi halangan. Iya. Benar ya? Tidak menjadi hambatan. Apapun yang terjadi, kita masih bisa berkumpul bersama kok, walaupun hanya melalui media online. Iya. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih lagi. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi. Iya. Sesi yang lain mungkin kita bisa membahas inspiratif keluarga dari Bapak Ibu ini ya. Menarik sepertinya. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Paroki Jagakarsa juga yang sudah mendukung kami dari Komsos untuk tetap setia melayani sesama melalui online ya. Iya. Untuk itu sampai bertemu lagi ya Bapak Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat selalu. Bye bye.